Kompas Bisnis lanjutkan perbincangan soal pelemahan rupiah yang tembus ke 18.000 per dolar Amerika Serikat bersama ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, kita kesampingkan dulu masalah eksternal dari sisi domestik, mana dulu yang paling urgent untuk dibenahi? Anda tadi menyinggung soal fiskal, lalu bagaimana juga dengan moneter? Atau sebetulnya koordinasi keduanya ini bermasalah? Ya, kalau kita lihat asumsi APBN kan 16.500 ya, sekarang udah 18.000, itu ada gap sekitar 7-9% tuh, ya. Dan saya kira gap ini harus segera diatasi karena beban APBN-nya pasti bertambah. Dan saya kira yang perlu dilakukan dalam waktu jangka pendek adalah audit dan juga refocusing kepada APBN kita. Hentikanlah beban-beban belanja yang menjadikan APBN itu sebagai mesin populis, mesin politik populis. Ya, saya kira kita harus disiplin ya, memilih program-program yang dibutuhkan yang juga memberikan efek kepada pertumbuhan ekonomi dibandingkan hanya sekedar ya quote on quote ya menjadi pemburu rente saja gitu. Yang itu yang pertama saya kira. Jadi fiskal kita harus kuat. Yang kedua, ini juga kaitannya masih fiskal. Bagaimana pemerintah harus meningkatkan transparansi peta pembayaran kita, termasuk utang jatuh tempo, resiko kurs juga. Ini harus dibuka supaya para masyarakat juga merasa aman bahwa kita tidak ada punya isu ya mengenai katakanlah kita akan default atau tidak mampu bayar hutang. Yang ketiga, saya kira ini baru sisi moneter, bahwa bank sentral itu harus dijaga independensinya. Intervensi politik pemerintah kepada bank sentral itu sangat-sangat sensitif ya, Ian, bagi investor. Kalau kita biarkan itu terjadi terus-menerus, ya investor tentunya akan berpikir kebijakannya akan lagi didrive oleh satu belah kepentingan saja, padahal bank sentral itu adalah independen dan dia melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Dan saya kira kita perlu satu suara komunikasinya antara pemerintah, bank sentral ya, termasuk juga berbagai otoritas yang lain dalam menilai, mengakses ekonomi kita. Kalau narasi kita masih sama saja, misalkan katakanlah fundamental kuat, ini Hmm. udah hampir katakanlah 2 bulan dengan narasi yang sama, tapi nilai tukarnya makin cepat terakselerasi pelemahannya ke 18.000. Artinya narasi yang mengatakan fundamental kita kuat dan sebagainya yang menunjukkan data ya itu sama sekali tidak efektif dalam mereda persoalan nilai rupiah, nilai tukar dan IHSG. Saya Oke. kira yang perlu dilakukan komunikasi yang lebih jujur ya, dan kemudian ada satu sikap ya mengenai perbaikan dalam fiskal kita. Mhm. Oke, sudah ada pengurangan katakanlah 70 triliun di MBG ada berkurang. Saya kira angka 70 triliun itu masih terlalu kecil. Artinya kita Mhm. harus menyadari berapa sih sebenarnya angka yang harus kita kurangin untuk menjaga balancing dengan penerimaan kita. Itu jauh lebih penting menurut saya ya. Oke, harus ada komunikasi yang lebih jujur begitu dengan narasi-narasi yang selama ini juga dikerap dikemukakan di muka publik begitu. Tapi ada juga dari BI, Mas Ahmad yang optimistis rupiah akan menguat di level 16.500-an pada Juli hingga Agustus atau semester 2 tahun ini. Sementara Menteri Keuangan Purbaya bilang rupiah akan menguat dalam waktu 3 bulan. Bagaimana dengan proyeksi Anda? Apakah Anda memiliki optimisme yang sama atau justru merasa sebaliknya dengan melihat kondisi saat ini? Ya, kalau saya sederhana ya melihatnya. Kita lihat aja angka future nilai tukar ya itu ada di DNDF kita ya. Di DNDF kita itu kemarin itu ya sebelum ke angka 18.000 itu sudah dipasang angka 18.000 tapi tidak laku terjual. Artinya para investor tidak mau membeli angka 18.000 padahal belum ada 18.000 karena mereka melihat ini akan terus terakselerasi ya, pelemahannya akan terus terjadi. Jadi artinya kita melihat nih dalam future persepsi investor saja di angka 18.000, saya kira 18.500 juga mereka belum mau untuk kemudian menghedging ya aktivitas investasi mereka. Jadi ini akan terus terakselerasi ya. Kalau narasinya masih seperti ini, tidak ada perubahan yang signifikan, apalagi dengan berbagai kebijakan, termasuk saya harus kasih katakan, kebijakan satu ekspor itu malah menakut-nakuti investor ya, karena mereka khawatir ada pihak lain di luar bisnis to bisnis yang intervensi dalam urusan ekonomi. Dan saya kira yang namanya intervensi buat kalangan investor itu sangat-sangat sensitif. Jadi kebijakan katakanlah yang disebut dengan resentralisasi ekonomi kita menjadi lebih powerful kepada aktor negara itu harusnya dihindari supaya investor melihat kita ini sangat welcome terhadap semua orang termasuk pelaku bisnis, bukan intervensi satu dua belah pihak aktor dalam negeri begitu ya.
Oke, meski demikian kita lihat dulu bagaimana nanti si kebijakan ekspor satu pintu ini berjalan dan bagaimana pengaruhnya terhadap investasi juga di Indonesia. Tapi yang sering dimention pertama kali oleh pemerintah, Mas Ahmad, terkait dengan pelemahan rupiah adalah perkara gejolak geopolitik ataupun eksternal. Betul demikian, karena sejumlah mata uang negara asing juga terdepresiasi. Namun mengapa rupiah terbilang lebih rapuh jika dibandingkan dengan mata uang negara lain? Bahkan dengan negara tetangga kita sendiri, sebut saja Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ya, kalau kita lihat angkanya year to date ya, Malaysia itu melemah sekitar 1,2% ya. Cina Yuan juga melemah 2,5%. Thailand Baht dan Korea itu mirip 5,5 sampai 6%. Nah, Indonesia ini 7% kalau kita lihat dari negara-negara ini yang 5 terbesar ya. 7% itu merupakan pelemahan yang menurut saya terburuk ya di kalangan peers country ya. Dan ini lagi-lagi ya tentunya mereka melihat Indonesia ini punya keunikan meskipun Q1-nya yang diumumkan itu meningkat tidak dibandingkan dengan katakanlah Singapura yang katakanlah mengalami stagnasi begitu. Tapi yang terjadi sebaliknya, pelemahan kita lebih dalam. Nah, lagi-lagi itu tadi investor melihat adanya kebijakan yang bukan lagi quote on quote ya memberikan competitiveness dalam market, tetapi sudah ada rencana atau arah untuk menjadikan Indonesia itu lebih kepada state center driven economic. Nah, ini yang saya kira harus digarisbawahi meskipun ya tadi berbagai program sudah dikurangin, tetapi tendensi negara dan terutama pemerintahan saat ini untuk banyak mengakuisisi atau melakukan resentralisasi terhadap aktivitas ekonomi ini yang sebetulnya dikhawatirkan oleh para investor. Dan saya kira ini yang harus dijawab bahwa Indonesia tidak sama sekali sedang melakukan konsolidasi negara untuk mempengaruhi faktor ekonomi, tapi kita sedang membisnis. Sebenarnya narasinya itu yang lebih tepat, bukan kemudian kita ingin negara yang kuat, selalu negara yang kuat seolah-olah sektor swasta ataupun sektor private tidak diakui begitu. Oke, terakhir Mas Ahmad boleh dijawab dengan singkat, dari dunia usaha, sektor mana yang paling terpukul dan sebaliknya mana yang paling diuntungkan dengan pelemahan rupiah? Yang paling diuntungkan dulu ya, Mas Ian. Yang paling diuntungkan tentunya adalah teman-teman eksportir ya, batu bara, sawit ya, termasuk ferroalloy ini termasuk yang diuntungkan. Tetapi yang paling dirugikan adalah perusahaan yang basisnya adalah impor, termasuk investasi pemerintah yang basisnya impor, investasi infrastruktur kita yang masih belum jalan, investasi kesehatan dan juga investasi pertahanan ini menjadi terpukul karena nilai tukar kita sekarang lebih mahal. Kita harus membeli ya sejumlah bahan-bahan investasi tadi dengan sangat mahal. Tentunya ini kalau dilihat ditimbang mana yang paling banyak ya, tentunya kalau menurut saya yang untung adalah eksportir, tetapi ini segelintir orang saja. Tetapi yang banyak adalah di sisi importir, yaitu yang menyangkut dengan investasi dan infrastruktur masyarakat banyak begitu. Berarti ini kalau kita lihat yang terpukul begitu ada di infrastruktur, kesehatan dan juga pertahanan yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Terima kasih Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta atas penjelasannya di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pegadaian mencatatkan tren pertumbuhan positif di pasar internasional dalam 2 bulan terakhir. Hal ini terlihat dari laporan kinerja di Pegadaian Timor Leste per awal Juni ini. Hal ini disampaikan oleh Head of Korkom Pegadaian Riana Rifani dalam pernyataan pers di Jakarta Rabu kemarin. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan sejak resmi beroperasi, bisnis internasional Pegadaian di Timor Leste langsung menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Kehadiran solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah diakses mendapatkan respons yang luar biasa dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kota Dili. Sebelumnya, Pegadaian melakukan ekspansi bisnis ke pasar internasional dengan meresmikan kantor cabangnya di Timor Leste sejak 30 Maret lalu. Alhamdulillah Pegadaian kini sudah membuka branch di internasional atau go global seperti itu di negara tetangga yaitu Timor Leste. Dan pada 1 April 2026 Pegadaian resmi membuka layanan di sana dan sampai dengan saat ini transaksi yang berhasil dibukukan oleh Pegadaian juga alhamdulillah meningkat seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat secara perjalanan bisnis sejak pembukaan bulan April sampai dengan bulan Mei sudah mencapai 329.882 dolar Amerika Serikat.
Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari polisi yang menangkap 2 preman penganiaya pasangan suami istri. Istri korban tengah hamil tak lepas dari tindakan brutal pelaku. Di Suci, di komen YouTube banyak yang komen Eja calon